Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali bersama GPD Villa Melati Mas dalam program Menyapa. Pada pagi hari ini hati kita bersuka cita, hati kita bersyukur karena kemurahan Tuhan kita ada pada pagi hari ini. Dan kita boleh sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan itu yang akan menjadi kekuatan, itu yang akan menjadi rema dalam aktivitas kita, kegiatan kita, bahkan pekerjaan kita yang kita lakukan di sepanjang hari ini. Puji nama Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita yang terdapat di Yohanes pasal 13 ayat 2. Sekali lagi, Yohanes pasal 13 ayat 2, firman Tuhan berkata, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Sekali lagi, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu Yudas ini siapa? Yudas ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus, dan Yudas jugalah yang mengkhianati Yesus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita belajar dari teladan Yesus, di mana respon Yesus seperti apa dan apa yang dilakukan Yesus ketika Yudas melakukan kejahatan kepada Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat di ayat 21, firman Tuhan berkata bahwa setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ini adalah di mana Yesus setelah selesai membasuh kaki murid-muridnya, dan Yesus berkata bahwa di antara mereka ada salah satu yang akan menyerahkan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa gimana respon murid-muridnya setelah mereka mendengar perkataan Yesus. Mereka sampai bertanya di ayat 25, firman Tuhan berkata bahwa murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jadi murid-murid Yesus yang ada pada waktu itu, mereka tidak tahu siapa yang akan menyerahkan Yesus, siapa yang akan mengkhianati Yesus. Tetapi Yesus tahu siapa yang mengkhianati dia. Yesus tahu siapa yang menyerahkan dia, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita boleh belajar kepada Yesus, Bapak Ibu. Yesus tetap membasuh kaki murid-muridnya, termasuk Yudas yang mengkhianati dia sendiri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dilakukan Yesus ketika Yesus tahu dan yang dilakukan oleh Yudas? Yang pertama yaitu Yesus tidak langsung menghakimi Yudas. Walaupun Yesus tahu yang akan mengkhianati dia, yang akan menyerahkan dia yaitu Yudas, tetapi Yesus tidak langsung menghakimi Yudas pada waktu itu. Tetapi Yesus tetap mengasihi Yudas. Yesus tetap membasuh kaki Yudas pada waktu itu. Dan Yesus memperingati Yudas pada waktu itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Yesus tidak marah langsung kepada Yudas, bahkan Yesus tidak menghakimi Yudas pada waktu itu. Nah, kita juga boleh belajar dalam teladan Yesus yang dilakukan Yesus pada waktu itu. Terkadang kita lebih cepat menilai seseorang, dan kita juga cepat menghakimi orang, dan kita juga cepat menyimpulkan kesalahan orang yang dia perbuat. Kita cepat dan cenderung melihat kekurangan dan kesalahan orang lain. Tetapi kita boleh belajar seperti Yesus. Walaupun Yesus tahu bahwa Yudaslah yang mengkhianati Yesus, tetapi Yesus tidak menghakimi. Tetapi sebaliknya, Yesus memperingati Yudas. Yang kedua yaitu Yesus tetap rendah hati, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita lihat bahwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus tetap melakukan pelayanannya walaupun dia tahu bahwa dia akan diserahkan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita tahu juga bahwa Yesus adalah anak Allah, Raja, Guru. Dia adalah guru kepada murid-muridnya.
Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Dia tetap membasuh kaki murid-muridnya, termasuk Yudas. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, tetaplah rendah hati. Di Mazmur pasal 25 ayat 9, firman Tuhan berkata bahwa orang yang rendah hati, Tuhan akan terus bimbing. Dan di Mazmur pasal 37 ayat 11, firman Tuhan berkata bahwa orang yang rendah hati diberikan kelimpahan. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan berkenan kepada orang-orang yang rendah hati. Kita percaya bahwa kita yang ada di tempat ini, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, tetap rendah hati, tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti maksud Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti teladan yang Yesus lakukan, yang Yesus berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu dan pertolongan-Mu. Tuhan sudah menjaga kami ada sampai detik ini. Dan Tuhan tolong bimbinglah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, mampukan kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka baik dalam setiap kegiatan pekerjaan mereka. Bila ada jemaat-jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka akan dipulihkan, ditolong dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan di sepanjang hari ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.